Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ada yang tahu materi apa yang kita akan bahas hari ini? Ya betul, yaitu materi tentang Islam masuk ke Nusantara. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi ya. Hari ini kita akan bahas 2 poin. Yang pertama yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Kemudian yang kedua yaitu tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Baik, sesuai yang poin yang pertama yaitu tentang kondisi masyarakat Islam sebelum Islam masuk. Ada berapa kondisi masyarakat Islam sebelum masuk ke Indonesia? Ya, ada 5. Yang pertama yaitu tentang kondisi sosial budaya. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Yang ketiga, perekonomian. Yang keempat, sosial politik. Dan yang terakhir yaitu suku bangsa. Sesuai dengan kondisi yang pertama tadi yaitu apa? Ya, kondisi sosial budaya. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah seni, sudah memiliki budaya, dan bahkan sudah memiliki bahasa yang sangat beragam gitu. Kemudian poin yang kedua yaitu kondisi agama dan kepercayaan. Jadi sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah menganut agama dan kepercayaan. Contohnya agamanya itu Hindu, Buddha, dan sebagian ada juga yang menganut kepercayaan Kapitaya. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi apa tadi? Yang ketiga? Ya betul, kondisi perekonomian. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya yaitu mata pencaharian bercocok tanam, terus berdagang, dan juga ada nelayan. Tapi mayoritas bangsa Indonesia itu bercocok tanam bagi orang yang tinggal di daerah pedalaman. Kemudian orang yang tinggal di daerah pesisir atau dekat pesisir itu dia mata pencahariannya mayoritas nelayan gitu. Lanjut kondisi yang ketiga yaitu kondisi sosial politik. Jadi masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk itu sudah pernah mengalami kejayaan politik, yaitu sekitar pada abad 7 hingga 12 pada masa Sriwijaya. Pada masa Sriwijaya, masyarakat Indonesia itu mengalami kejayaan baik dari bidang politik, dari bidang ekonomi juga, dan lain sebagainya. Lanjut kondisi yang terakhir yaitu kondisi suku bangsa. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah memiliki berbagai suku, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dan dari suku-suku tersebut itu sudah memiliki corak seni, terus memiliki budaya dan bahasa masing-masing yang sesuai suku tersebut. Baik, lanjut ke poin yang kedua ya, yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu berapa jalur masuknya Islam ke Indonesia? Ya betul, ada 5 jalur. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan,
yang keempat tasawuf, dan yang terakhir apa? Ya, yaitu jalur sosial budaya. Yang pertama tadi perdagangan. Jadi pada proses permulaan Islamisasi itu melalui perdagangan itu. Jadi kaum pedagang melakukan kegiatan berdagang tersebut, tapi dia itu sambil menyebarkan agama Islam, sambil berdakwah gitu. Oleh karena itu pada saat dahulu itu pedagang mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jadi jalur perkawinan ini itu malah lebih menguntungkan dan lebih mempercepat proses penyebaran agama Islam. Sebab apa? Yaitu sebab jika terjadi perkawinan antara kaum bangsawan, raja, dan adipati, itu mereka kan mempunyai kekuasaan, jadi otomatis memberikan pengaruh yang kuat bagi masyarakat, dan akan keislaman mereka itu akan lebih cepat diikuti oleh masyarakat tersebut gitu. Lanjut yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Jadi jalur pendidikan ini bentuknya model pembelajaran yang lebih sederhana. Lalu menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model pembelajaran itu dinamakan dengan halakoh. Ada yang tahu halakoh? Jadi pembelajaran halakoh itu merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari itu akan berkembang menjadi pondok pesantren. Keempat yaitu jalur tasawuf. Ada yang sudah tahu tasawuf itu apa? Jadi tasawuf adalah ajaran mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada zaman dahulu, pada saat menyebarkan agama Islam, para sufi atau disebut dengan pengajar-pengajar tasawuf itu mengajarkan ilmu tasawuf yang dicampur dengan ajaran yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat tersebut, dan mempunyai persamaan dengan pikiran mereka yang sebelumnya mereka itu mengenal ajaran animisme, dinamisme dalam agama mereka yaitu Hindu, karena sehingga akan Islam itu akan mudah diterima oleh penduduk tersebut gitu. Dan yang terakhir yaitu jalur seni budaya. Jadi saluran penyebaran kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Ada yang tahu tokoh yang membawakan pertunjukan wayang tersebut itu siapa? Ya benar, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu termasuk tokoh yang paling mahir dalam memainkan wayang. Dan paling hebatnya itu pada saat pertunjukan, dia tidak pernah meminta upah pertunjukan tersebut, tetapi dia meminta masyarakat untuk mengucapkan kalimat syahadat. Adapun jenis kesenian lainnya yaitu ada hikayat, ada babat, ada seni bangunan, ada seni ukir, dan seni-seni lainnya. Oke, baik adik-adik, pertemuan kali ini sampai materi jalur ya. Materi selanjutnya akan kita bahas di lain hari. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.